sebuah review di Laung, sebuah kisah perjuangan masyarakat Laung dengan pisangnya. Ya, di sepanjang jalan pada awalnya semua jualan pisang masak, ya pisang ayam ya. Dan kita lihat memang kebun pisangnya cukup luas sebelah kanan. Ya. Dan mereka sekarang sudah mulai berinovasi. Ya, tidak hanya pisang masak, tapi diproses jadi pisang saleh. Nanti kita sebentar lagi kita akan lihat di sepanjang jalan semua menjual pisang saleh. Selain pisang masak tentu ada juga pisang makan ya. Ini sudah mulai nampak ya. Samping kanan ya, samping kiri ya, di toples-toples. Dan nanti kita akan lihat juga ada beberapa tempat yang memang juga langsung memproses ya, dan memproses di gedenya. Jadi perkembangan bidang usaha ya, dengan hanya sedikit inovasi mereka sudah dapat menambah jenis produk lainnya. Nanti kita akan berhenti ya Pak Indra di tempat yang berjualan juga ada prosesnya ya, kita akan lihat langsung sampai kita beli produknya ya. Atau tempat kemarin juga boleh kalau masih ingat ya. Dia ada produk-produk apa namanya pisang, dan ada produk-produk yang sudah diproses. Pisang timur, ada timur, memang sudah biasa ini ya. Kita tadi pagi sudah beli sebenarnya produknya. Kita rasa memang enak ya, sebenarnya bukan enak sekali, tapi enggak juga enak sekali, enak sekali. Ini sore sambil kita pulang kita juga pengen beli lagi karena enak sekali ya. Ini rugi rasanya kalau tidak dibuat jadi oleh-oleh. Sekarang kita yang sedikit membingungkan adalah apakah ini akan terkena imbas juga jalan tol. Jalan tol masuk sini enggak ya? Atau lewat laut? Lewat ya, untuk membuat orang ke Bali membeli pisang saleh. Tadi sini bukan ya? Al-Zaira kita balik ya. Tadi sudah beli sini enak, kita balik lagi. Dan tempat ini tetap enak. Goreng di tempat. Ya. Hah? Sedikit becek. Modus ya penuh dengan pisang. Stok pisang. Gambar bunga, mana bunga? Begah tak dua. No bunga kah anak tu main syuting. Kan tak tu syuting le. Memang enak ya. Boleh diasah lagi. Panasnya? Panas alias suhu. Ya, saya penjemuran. Ya, jemur di atas para-para.
Ya, jadi terbebas dari ya naik binatang-binatang dari penjemuran yang digoreng. Tapi kita lihat awalnya mereka hanya menjual buah-buah segar, ya, labu, pisang, ya, timun, ya, madu. Di hampir sepanjang jalan ini mereka jualan pisang saleh. Ini sedang digoreng. Jadi ya double report lebih diskon lah. Kadang ada diskon yang teput ya, bunga mahal baju. Yang masak bapak nah. Ah. Yang masak bapak betul lah isi. Mana galau nah. Memang tak ada lah, warna je tapi yang lebih tembul macam tu. Kadang lagi orang belah tu. Ya, je. Boy tin dah. Ni main sundap dia, langsung kena minyak enggak? Gara kena ini. Dia. Alhamdulillah, malam yun ako. Berarti nyo tigil lang ano? Namika. Oh, nya gano'n naman. Pati ka pa? Nya tigil lang nyo. Masuk. Padum 1 kilo. Rumah nitro nah. Kadang bengah. Oh. Pegal 3 kilo tapi setengah 3 kilo kan? Buah-buah tempat kan? Dia pernah senyum macam. Dia lemah nak senyum kan kayak bengih. Bawa kerut dah muka panik baju. Oh, nah. Dia dah muka kerut salah. Jeruk perut berkerut-kerut. Ya, betul. Ya. Isi setengah kilo. Indra mau? Setengah kilo? Perempat apa boleh, Pak? Tambah tambah sekang kilo. Ngap tu imang mangap. Oh, enak sangat. Tambah tebal tu setengah kilo. Okey. Matang tu rumah. Hanya lain plastik apa? Tekan tak?
Apa? Terima kasih banyak apa? Katri muka pisang saleh. Baru kan kau pisang saleh. Muka pisang ondang ah. Pajang padu trik ah. Nanti tu. Kali tu. Mana ke itu jalan? Tusuk pisang sisir. Ya ke tusuk ke tadi ya. Rakit pisang. Ya. Tantale. Mana itu jalan gimana? Anak ru lewat le kena. Oh. Jalan tol kan, lewat kena lewat tu. Nak lewat. Kan arah meli kan. Mana je laganya menyerah tak pegang berek yang laga tak kira benda Aceh tak pakai benda Aceh. Yang bagah dah menyerah. Ya. Betul. Beres. Apa? Pisang, kalau tinggal pisang. Oh, rezeki luar biasa. Masih apa? Hah? Boleh, yang itu yang untuk makan di depan aja, kan sedikit tadi. Jadi sebuah jawaban yang menarik dari penjual. Masih panas kok, mau siap digoreng. Mau saya goreng. Ya. Di Paraji, sebuah jawaban yang menarik dari penjual. Kalau ini sudah aktif jalan tol, orang nggak lewat lagi sini, bagaimana? Beda rezeki. Berapa yang ada rezeki? Wajib. Ya, berapa ada yang rezeki, itulah rezeki kami. Bagaimana pendapat Pak Razi dalam hal ini? Jadi di peristirahatan kan bisa mereka masuk. Ya berapa banyak peristirahatan? Allah itu rezekinya udah. Ya anak lawan ya Pak ya. Ya Pak Razi ya. Ini sampai ke atas Pak. Kalau itu jawaban memang anak dakwah. Ya. Tapi kalau nggak ada usaha ya nggak ada juga Pak. Jadi gara-gara teknologi kita berdini kita nggak apa-apa Razi. saling menyalahkan. Tapi Ini apa paling makan? apakah tidak perlu ada ikhtiar untuk menyikapi dengan perubahan? Apa kita harus menerima apa adanya tanpa ikhtiar, apa meningkatkan penampakan produk, kemasan dan segala macam, sehingga pasar dibuka di tempat lain. Karena rasanya enak kan? Ya, Allah itu nggak akan, kalau memang kita usaha, ya rezeki kita ada Pak. Jadi menurut aku, dimanapun mereka pasti tak bisa eksis. Pertanyaannya bukan itu. Apakah kita tidak perlu ikhtiar dengan perubahan? Ya, Dengan dibuka jalan tol daripada Aceh ke Singli, jika tidak melewati jalan ini, apakah mereka tidak perlu ada tindakan-tindakan atau pemerintah tidak perlu melakukan tindakan-tindakan atau biarkan aja ya? itu kan ada tempat peristirahatan, cuma kan nggak semua. Cuman itu tadi
balik kepada rezeki itu Allah tetap bagi. Enggak, itu tidak ada dakwah. Kita bicara kan dari sisi ikhtiar. Ya, ikhtiar. Misalnya meningkatkan tadi kemasannya, Ya, gajinya meningkatkan dan mereka luaskan taruh- pasar ya. ya, itu arah pertanyaannya. Ya. malam Pak, baru bangun tidur. Oh, baiklah. Kan Kalau keikhlasan kita nggak ada dakwah lah. Allah sudah atur rezeki kita. Ya. Pokoknya anakku. Janganlah. Baik, Pak Raji, terima kasih atas tanggapannya. Setelah bangun tidur, ya kan? Ya, masih suasana habis. Orang jualan pisang salenya belum sampai atas. masih sampai atas kita lihat. Ya. Sepanjang jalan kenangan. Apakah ini menjadi jalan kenangan? Ya, ketika berkurang mungkin tidak habis sama sekali, tapi berkurang. Jadi saya setuju memang rezeki sudah Allah mengaturnya, namun memang kita perlu berikhtiar ya. Dan juga ada setiap stakeholder dalam masyarakat, ya, pemerintah, masyarakat, usaha, akademisi perlu berpikir pintu mana lagi Allah sudah buka rezeki. Ya, sama seperti pandemi, Allah sebenarnya tidak menutup pintu rezeki karena hanya satu yang tutup dan akan dibuka 1000 yang lainnya. 1000 lainnya tentu kita perlu ikhtiar ya untuk kita shifting ya, untuk kita berpindah pada pintu yang sudah dibuka. Maka Allah memberikan akal dan pikiran kita untuk berikhtiar dan kreatif. Ya, tidak hanya duduk pada pasar yang sama, tapi membuka banyak pasar. Kita lihat ini ya, rata-rata semua pinggir jalan. Jadi perubahan ini menurut informasi sudah 3 tahun, namun tidak langsung jadi pisang sale. Awalnya berubah menjadi pisang rakit. Ya, ini bisa timbul karena apa? Karena mungkin banyak produksi pisang sehingga tidak terjual atau ditampung pada pasar, sehingga dia berinovasi produknya. Nah, ke depan mungkin bisa berinovasi dari sisi produk, juga dari sisi kemasan, juga perluasan akses pasar. Sebagaimana pernah saya jelaskan sebelumnya, dengan kondisi sare, kita bisa mendapatkan produk-produk keripik sare ada di mana-mana. Jadi kalau sare itu jadikan industri keripik, saya pikir sudah sangat bagus, ya. Tapi harus ditangani supaya ekosistemnya terbangun. Ya, supply chain-nya terbangun, resources-nya terkelola dengan baik, sehingga industri itu akan berkembang, tidak stagnan. Karena yang mau produksi keripik, mau baik ubi mau pisang banyak di setiap kabupaten kota ada, ya, ada produksinya. Ya, tentu siapa menjadi pemenang adalah Yang punya kreatif. ya, yang punya kreativitas yang baik, yang punya inovasi yang baik. Tidak, Pisang ini banyak. ya, Makanya kalau kita cerita pisang jadi banyak. ya ini terakhir ya. Di menurut Pak Raji banyak pisang ya. Pisang apa ya Pak Raji? Ya, pisang lah. Pisang. Pisang wak, pisang ayam, pisang sate, pisang goreng, keripik pisang. Tuh, supir. Lagi konsen. Lagi konsen Pak Supir ya. Ya, pisang, keripik pisangnya pun enak juga di sini. Pisang ya. Nah, fresh from the oven. Semua pisang enak. Tapi tadi keripik belum nampak ya. Ada pisang keripik. Ada Pak tadi. Tapi dalam bentuk kecil ya. Kecil-kecil. Yang di sebelah besar-besar Pak, 1,5 kilo itu. Dia orang suka kecil, gue suka besar.
Kalau untuk di jalan suka kecil Pak. Kalau untuk bawa pulang oleh-oleh suka besar. Sebenarnya ini tantangan bagi unit advertising ya, untuk menawarkan kepada masyarakat perubahan-perubahan di bidang packaging. Karena kita harapkan unit advertising mampu membantu UMKM dalam upgrading packagingnya. Siap. Ya, jangan siap-siap, tapi buktikan gitu kan. Buktikan. Bagaimana Pak Razi sebagai ahli marketing? Betul. Sebagai ahli marketing. Ya, karena sudah terdaftar Pak Razi sebagai ahli marketing. Ya Pak Razi ya. Ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kenapa menjadi sorotan bagi kita? Karena perubahan ini sangat cepat. Ya, tapi perubahan ini tidak membuat kita harus mati. Perubahan ini tidak membuat kita stagnan. Perubahan ini membuat kita berkreativitas ya. Meningkatkan kreativitas, meningkatkan inovasi, memperbesar peluang pasar, karena pasar kita sangat luas, dan yang paling penting bagaimana kita berkolaborasi sesama UKM juga yang melakukan selama ini distribusi produk ke beberapa daerah, ke tingkat nasional ataupun ke tingkat internasional. Mari kita saling belajar bagaimana kita bisa saling mendistribusikan produk-produk Aceh ke pasar yang lebih besar, pasar yang mumpuni, pasar yang mampu menerima nilai tambah yang baik dari setiap produk UMKM Aceh. Yang penting jangan lupa beli, pakai dan bangga produk UMKM Aceh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.